Self disclosure dalam komunikasi antar pribadi. A. Self disclosure. Self disclosure atau menyingkapkan diri berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari dengan suasana yang akrab dan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi saling mempengaruhi, maka self disclosure lebih banyak terjadi dalam konteks komunikasi antar pribadi dibandingkan dengan konteks-konteks komunikasi lainnya. Menurut Joseph DeVito 1986 menyebut self-disclosure sebagai suatu bentuk komunikasi di mana informasi tentang diri kita yang biasanya disimpan atau disembunyikan dikomunikasikan pada orang lain. Sedangkan menurut Fisher mendefinisikan self-disclosure sebagai penyingkapan informasi tentang diri yang pada saat lain tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Apabila kita kaitkan dengan jendela Johari yang sudah kita bahas sebelumnya, maka dengan self-disclosure ini membuat kuadran satu makin membesar dan 3 kuadran lainnya makin mengecil ukurannya. Dengan menyatakan diri kita terhadap lawan komunikasi, maka ruang untuk apa yang kita tahu dan orang lain tahu makin membesar. Apabila demikian, komunikasi yang berlangsung pun menjadi lebih terbuka dan kemungkinan besar akan semakin akrab di antara pihak-pihak yang terlibat komunikasi. Dari menurut Joseph A. DeVito juga menyebutkan fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang diri. 2. Kemampuan mengatasi masalah. 3. Pelepas energi. 4. Meningkatkan efektivitas komunikasi. 5. Membangun hubungan yang bermakna. 6. Kesehatan psikologis. Dengan self-disclosure ini, manusia mengungkapkan siapa dirinya pada lawan komunikasinya. Bisa saja apa yang dikemukakan itu sesuatu yang dipandang aib menurut persepsinya. Namun, dengan self-disclosure, itu bukan berarti manusia hendak menunjukkan sisi-sisi yang dipersepsinya sebagai sisi negatif dirinya pada orang lain. Self-disclosure ini bersifat timbal balik. Atau menurut Griffin, artinya keterbukaan kita akan diimbangi juga oleh keterbukaan lawan komunikasi kita atau sebaliknya. Melalui self-disclosure itu, manusia bisa mengembangkan dirinya secara sehat. Pada manusia modern, self-disclosure yang dibangun melalui komunikasi antar pribadi merupakan salah satu permasalahan yang perlu dipecahkan. Mengingat lenturnya komunikasi antar pribadi di antara manusia. Renggangnya hubungan antar manusia menjadi kendala terbangunnya komunikasi antar pribadi yang memungkinkan terjadinya self-disclosure. Menurut Joseph menyebutkan ada 4 cara komunikasi antar manusia, yaitu pertukaran dari 1 gaul atau kontak, kata atau bicara, 3 pikiran atau diskusi, dan yang terakhir 4 hati atau kasih. Nah, langsung yang ke B, dimensi self-disclosure. Untuk mendalami dimensi kelima dengan memadukan apa yang diungkapkan DeVito dan Fisher dengan melihat contoh dalam hidup keseharian kita. Jadi yang pertama itu ukuran atau dari jumlah self-disclosure. Hal ini berkaitan dengan seberapa banyak jumlah informasi diri kita yang diungkapkan. Dan yang kedua itu valensi self-disclosure. Nah, valensi ini, hal ini berkaitannya dengan kualitas self-disclosure kita, positif atau negatif. Dan yang ketiganya, kecermatan dan kejujuran. Kecermatan dalam disclosure yang kita lakukan akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengetahui atau mengenal diri kita sendiri.
Keempat, maksud dan tujuan. Jadi maksud tujuan dalam melakukan self disclosure, salah satu hal yang kita pertimbangkan adalah maksud dan tujuan tertentu. 5. Keakraban. Jadi keakraban merupakan salah satu hal yang serta kaitannya dengan komunikasi self disclosure. Jadi ada 7 faktor menurut Joseph A. DeVito adalah sebagai berikut. 1. Efek diadik. 2. Ukuran khalayak. 3. Topik bahasan. 4. Valensi. 5. Jenis kelamin. 6. Ras, nasionalitas, dan usia. Dan yang terakhir 7. Mitra dalam hubungan. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.